Man, nanti kamu antar semen ke rumah Pak Sobar ya, di kampung sebelah yang sedang bangun rumah. Baik Bu, jawabku. Itulah perintah Bu Hajah Dia saat aku sedang melayani pembeli yang membeli paku di toko bangunan miliknya. Namaku Tukiman, umurku 29 tahun dan sudah menikah selama 5 tahun dan belum mempunyai anak karena istriku bekerja di kota sebagai ART, membuat dia jarang pulang. Dan tentunya aku tidak bisa memberi kebutuhan batin yang selama ini aku tahan. Aku sendiri bekerja di toko bangunan milik Pak Haji Romi dan Bu Hajah Dia, tapi mereka lebih senang dipanggil Pak Romi dan Bu Dia tanpa embel-embel lainnya. Sudah 7 tahun aku bekerja di sini dan termasuk pekerja yang setia, karena biasanya pekerja di sini paling lama hanya 2 tahun lalu keluar. Membuat Pak Romi dan Bu Dia selalu percaya padaku, termasuk seringnya aku disuruh belanja kebutuhan toko langsung ke kota, yang kadang sendiri dan kadang bareng Bu Dia, karena Pak Romi sibuk dengan usaha tempat makan yang baru 6 bulan dia buka, membuat Bu Dia yang mengelola toko bangunan ini. Bu Dia sendiri selalu memakai jilbab yang lebar dan baju terusan sampai menutupi mata kaki, dan sering memakai kaos kaki walau hanya memakai sandal untuk alasnya. Umurnya mungkin 40-an tahun, dengan postur tinggi dan badan yang berisi, dengan depan belakang ada yang membusung walau tertutup sampai bawah. Apalagi bibirnya yang agak tebal membuat seperti orang keturunan dari luar negeri bila dilihat dari luarnya. Aku sendiri sering menghayal saat sedang tidak betah menahan gejolak dalam jiwa sambil melakukan sendiri dan menyebut namanya. Membuatku jadi tambah bersemangat dalam proses melegakan adik kecil ini yang setiap hari bertemu dengan Bu Dia di tempat kerja. Yang paling membuat aku terbayang adalah saat minum dari sedotan, seperti menyedot pipa yang otomatis tegak dan besar karena sudah ukurannya. Karena tidak ingin terlena dengan lamunan, aku langsung menyiapkan semen yang harus dikirim sebelum pekerjaanku bertambah banyak. Saat aku masuk mobil, terlihat Bu Dia melayani pembeli sambil membelakangiku. Tampak baju biru tua yang dia kenakan hari ini selaras dengan jilbab lebarnya. Tampak ada sesuatu yang menonjol di belakang yang membuat mata ini sulit untuk berpaling walau hanya beberapa saat, karena pemandangan yang indah tanpa tandingan. Andai saja aku bisa mencobanya sebentar, pasti akan lega hatiku, gumamku pelan sambil menjalankan mobil. Hanya butuh 10 menit untuk sampai di rumah yang aku tuju dan langsung menurunkan semen-semen ini agar aku bisa langsung kembali ke toko. Dan segera bisa melihat pemandangan yang selalu menghiasi khayalanku selama ini, yang sebenarnya ingin sekali aku mewujudkannya. Namun aku sadar siapa aku dan bagaimana keadaanku, yang pasti tidak akan mungkin bisa melakukan semuanya. Dan bila aku paksa, mungkin malah akan membuatku kehilangan pekerjaan. Bahkan yang paling parah, aku bisa berurusan dengan keamanan di negeri ini. Man, besok kamu antar saya ke kota ya, belanja buat stok toko. Nanti kamu bawa pulang saja mobil itu, tapi antar saya pulang dulu, kata Bu Dia.
saat aku sudah di toko dan di depan meja kasir tempatnya bekerja. "Baik Bu," kata aku. Namun aku malah memandang semangka besar yang terbungkus rapi di atas meja kasir. Andai istriku ada di rumah, pasti aku tidak akan merasakan seperti ini, karena bisa langsung menyelesaikan dengan dia. Aku melanjutkan kembali pekerjaanku dibantu oleh satu lagi temanku, dan Budiah melayani pembeli sambil dibantu oleh pekerja perempuan yang juga sudah lumayan lama di sini. Hari ini toko ramai seperti biasa, hingga membuatku capek sekali dan harus beberapa kali mengantar barang para pelanggan ke tempat mereka. Hingga yang terakhir, aku mengantar pasir dan yang membuatku harus kembali ke toko setelah matahari tenggelam. Pastinya toko sudah tutup, tapi tadi Budiah menyuruhku untuk mengantarnya pulang. Jadi aku kembali ke toko, takut dia belum pulang karena menungguku. Saat sampai, ternyata toko sudah ditutup, tapi belum digembok. Aku membuka dan masuk ke dalam, mencari keberadaan Budiah. Saat ku cari-cari, ternyata Budiah ada di gudang belakang. Namun saat aku akan menghampirinya, malah aku dibuat kaget dan tidak percaya. Budiah duduk di atas kursi dengan HP yang menyala, memutar film favoritku sambil menggerakkan benda yang menyerupai sebuah pipa. Digerakkan ke dalam sebuah lubang seperti botol minuman. Karena ukurannya kecil, jadi Budiah sering mengeluarkan kata yang membuat nafasku berat. Sungguh aku tidak menyangka Budiah melakukan itu sendiri tanpa minta bantuan Pak Romi, yang notabene-nya masih kuat untuk membantunya. Atau mungkin karena Pak Romi tidak bisa lagi menggerakkan benda yang mirip pipa itu, yang membuat Budiah selalu menggerakkan pipa itu sendirian. Pertanyaan itu menggema di pikiranku, dan dengan nafas yang berat, aku tetap diam di tempat sambil menunggu Budiah selesai menonton filmnya. Tapi aku lebih asik melihat Budiah daripada filmnya, karena ini siaran langsung dan tambah membuat adrenalinku berpacu. Namun sebelum film usai, Budiah sudah berteriak karena kelelahan dan terlihat ngos-ngosan. Mungkin karena dia menggerakkan pipa itu sendiri tanpa minta bantuan orang lain. Karena tak ingin mengganggunya, aku langsung keluar dan menunggu di depan mobil sambil duduk karena lututku lemas melihat pertunjukan di dalam. Mungkin sekitar 10 menit aku menunggu dan Budiah keluar dari dalam toko sambil melihatku dengan agak kaget. "Kamu sudah lama nunggu di sini, Man?" tanyanya. "Belum, Bu. Paling baru 5 menitan," jawabku beralasan. "Ya sudah, ayo kita pulang," katanya sambil berbalik dan mengunci pintu toko. Nampak ada yang sedikit basah, entah itu berasal dari apa, namun membuatku jadi berpikir yang aneh. Apalagi baru saja melihat live show dari bosku, dan seorang aja yang menambah daya imajinasiku jadi lebih luas lagi. Di mobil kami sama-sama diam. Budiah juga lebih asik dengan HP-nya. Padahal biasanya dia selalu mengajakku mengobrol jika sedang menyetir. "Besok kamu langsung ke sini saja, Man. Jemput saya dan kita langsung ke kota," katanya sebelum turun dari mobil. "Baik, Bu," jawabku sopan. Aku langsung pulang dan mengistirahatkan badanku yang sudah sangat capek ini. Ditambah harus menyaksikan live show di gudang tadi.
Aku memilih langsung tidur agar besok bisa fit lagi, supaya perjalanan ke kota bisa lancar dan tidak ada halangan apapun. Tapi sebelum tidur, aku ingin sedikit melonggarkan imajinasiku yang baru saja aku tambah dengan Budiah yang baru aku ketahui kenyataannya. Semua khayalan itu mengantar aku ke dalam mimpi hingga pagi. Dan kini aku sudah siap mengantar Ibu Hajah membeli bahan untuk toko miliknya. Pagi Bu, Pak Romi kemana Bu? Kok gak ada? Sapaku saat Budiah masuk mobil. Sudah berangkat dari tadi pagi. Ayo langsung gak usah ke toko, biar di sana sudah ada yang mengurus, katanya. Aku menjalankan mobil dan seperti kemarin, Budiah diam tanpa mengajakku untuk mengobrol hingga kami sampai di tempat tujuan. Kami membeli beberapa barang yang bisa dimuat di mobil bak terbuka ini, sedangkan yang lainnya akan dikirim langsung ke toko oleh mereka. Bu, hubungan Budiah dan Pak Romi baik-baik saja kan? Maaf kalau saya lancang, kata aku. Kok kamu tanya begitu? Memang ada apa? Tanyanya. Soalnya kemarin malam saya lihat yang di gudang, kata aku. Budiah nampak kaget dan langsung melihatku. Jadi kamu? Aku hanya mengangguk. Budiah pun menceritakan semuanya dan kenapa itu bisa terjadi hingga dia memilih untuk melakukan itu sendirian, tanpa tahu apa yang akan terjadi. Kita berhenti dulu Man, saat kami berada di jalan sepi di pinggir sawah. Karena kamu sudah tahu, maka kamu harus bantu saya Man, dan ini perintah, tambahnya. Budiah mulai dengan pekerjaan yang ringan untuk membuatku lebih semangat. Dan karena ini kenyataan yang menyenangkan, aku langsung membantu Budiah dengan semua tenagaku. Aku mengeluarkan pipa dari dalam kain yang menutup tadi dan mulai dengan mengoleskan cairan yang membuat pipa itu tidak seret saat masuk ke dalam lubang sambungannya. Dan aku lakukan itu berulang kali sambil Budiah memberi aku semangat dengan suara dari bibir tebalnya. Karena ini pekerjaan yang sudah lama tidak aku kerjakan, membuatku cepat lelah dan selesai sebelum Budiah merasa cukup dalam pekerjaan pipa tersebut. Nanti kita lanjut pekerjaan ini di toko jika sudah tutup. Saya suka kok dengan cara kamu memasukkan pipa itu, lebih pas di dalam lubang sambungannya, katanya. Aku pun langsung menjalankan mobil lagi dan ingin segera sampai di toko, sambil berharap toko cepat tutup. Agar aku bisa mengerjakan pipa itu untuk memasukkan dalam lubang sambungan yang diakhiri dengan lem, agar lebih kuat dan bisa terulang lagi. Budiah sangat percaya padaku karena hanya aku yang disuruh untuk melakukan pekerjaan memasukkan pipa ke dalam lubang sambungan itu. Kejadian itu terus berulang hingga 3 bulan berikutnya, dan kami tetap menyimpan rapat-rapat rahasia itu sampai kapanpun. Gimana menurut kalian? Apa yang telah terjadi antara aku dan bu bosku ini? Dan apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tulis komentar kalian di bawah dong.